Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasmor Begal Hunting buat pencinta berburu. Salam-salam. Oke, kawan-kawan. Jadi ini masih seputaran tentang anjing beagle. Buat pencinta-pencinta berburu pakai anjing beagle. Oke, buat hiburan ya kawan-kawan. Oke, ini ada pertanyaan bagus tentang mungkin ya hobi berburu menggunakan anjing beagle buat pemula ataupun sama kayak saya juga masih pemula. Cuman kalau saya ingin meramaikan anjing beagle buat berburu buat hiburan ya kawan-kawan. Jadi ini pertanyaannya bagus juga ya. Ya, salam-salam buat Kang Diki. Jadi pertanyaannya bagus juga karena ini cuacanya banyak hujan, jadi sekarang saya nggak bisa berburu. Jadi ada pertanyaan ya kawan-kawan, masih seputaran tentang anjing beagle, jadi saya bikin konten aja kawan-kawan. Oke, jadi pertanyaan satu persatu ya kawan-kawan. Ini ada pertanyaannya, ada banyak juga. Oke, saya akan jawab pertanyaannya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi ini pakai Sunda dulu ya kawan. Turunan beagle saya kitu sadayana pamit teras dilatih apa aya wae nu sesah terang kana sato. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, keturunan beagle apa bagus semua kalau dipakai buat berburu? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi susah sama buruannya. Oke, jadi saya akan jawab pertanyaannya. Jadi sejenis keturunan beagle ya kawan-kawan, emang sering saya bikin ya konten juga, banyak di video yang udah di belakang mungkin ya. Selayang beagle itu ya kawan-kawan, kalau kita nyilangin ada sejenis keturunan itu. Kalau misalkan kita anjing kampung sama beagle, itu misalkan anjing beagle-nya itu anjing laki-lakinya, terus ceweknya anjing kampung, itu akan keluarnya akan campur ya kawan-kawan. Ada beagle sejenis beagle, ada juga ke kampung, ada juga warnanya itu warna ke beagle. Warna ke beagle dari bulu sejenis rupa ya, warna kulit, bulu apa telinga, itu ada juga ke beagle. Cuman penciumannya juga ke kampung kawan-kawan. Terus ada juga warna seperti indukan, ibaratkan seperti indukan kayak kampung ya biasa, tapi itu penciumannya ke beagle kawan-kawan. Jadi hampir kalau gak bisa di ini, cuman kalau kita sering dilatih aja, sering dibawa aja. Cuman kalau silangan darah beagle campuran itu udah yakin pasti penciumannya ada ke beagle-nya, cuman proses lagi ya kawan-kawan. Itu pertanyaan yang ke satu. Terus pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, pami beagle asli sae pami diange moro atanapi aya wae anu kirang terang kana sato a sesah warah. Jadi sejenis ini ya pertanyaannya, apa itu beagle bagus semua buat berburu? Jadi ya tergantung ya kawan-kawan, karena saya juga sejenis beagle ada juga yang susah dilatihnya berburu, ada juga yang gampang. Ibaratkan kita ngambil ya di perumahan, kita bawa, ada juga itu reaksi berburunya ada ya, langsung pokoknya agresif juga. Dilatih kalau orang lain ngejar dia langsung ngikut-ngikut, itu beagle bagus ya. Jadi kita gak perlu melatih terlalu keras ya, kita seringin aja bawa, digabungin, itu beagle bakalan cepat maunya berburunya juga. Kalau ibaratkan kita dapat ya, mungkin kita dapat beagle, apalagi beagle kosongan dari perumahan, bukan dari yang suka berburu ya, beagle kosongan itu ada juga kita bawa, itu gak mau sama sekali, lihat buruan juga gak mau, orang lain ngejar dia gak aktif ya, dia banyak diam. Itu biasanya beagle-nya itu beagle, kalau ibaratkan beagle bodoh ya. Biasanya kalau beagle itu disatuin di sananya, mungkin disatuin sama binatang apa-apa, jadi beagle itu nggak ada jiwa berburunya ya kawan-kawan. Jadi untuk pelatihannya, kalau kita nemu beagle seperti itu, kita harus pakai pelatihan cara tipu ya kawan-kawan. Jadi sejenis cara tipu itu
kalau kita punya biga itu jangan kita langsung kita bawa digabungin sama anjing, semua ya, anjing berburu. Jadi biga juga kadang-kadang ada langsung drop, takut dia ya, nggak tahu apa yang dia kejar, apalagi yang misalkan anjing udah pada jalan, udah pada ini. Jadi kalau ini kita pelatihan secara ini ya, tipu. Jadi untuk di pelatihan ditipu ya, seperti yang saya bilang, kalau kita punya beagle bodoh itu tergantung rajin kita sebenarnya kawan-kawan. Kalau masalah anjing beagle itu emang anjing pemburu, tergantung rajin kita. Kita bawa aja dulu ke kebun. Kalau kita mau pakai gangkarangan ataupun kelinci ataupun ada marmot, kita jangan diliatin dulu ya. Kita bawa dulu, utama dulu. Misalkan kita kalau pengen dilatih dulu, ngedasarin kita pakai kelinci, kita lepasin aja dulu kelincinya, terus kita bawa aja dulu beagle itu, kita bawa jalan-jalan ya. Terus nanti kita bekasin dikit-dikit, jangan dulu dilepas. Nanti dia akan mencium ya bau-baunya, kita tahan sesering aja mungkin. Jadi perlambat-lambat kita perlahan-lahan kita latih ya kan. Jadi kalau udah misalkan kalau dia nggak mau sama kelinci itu ya sesering mungkin kita bawa lagi. Nanti kita cari ganggarangan, kita ikat aja, kita lepasin. Nanti kita tahan ya, harus ada 2 orang. Nanti kita diseret satunya, yang satu dibawa anjingnya. Jadi perlahan ya, kalau perlatihan gitu jangan langsung kita dibawa sama anjing gabung gitu. Karena kalau biga kosongan gitu, apalagi biga bodoh, itu prosesnya lama juga, butuh sabar juga, pelatihannya juga. Tapi yang saya sering latih, saya juga sering dapat biga seperti itu ya kawan-kawan. Jadi tergantung, kalau masalah biga ya gak bakalan mau lah kalau kita punya biga kita nggak latih, kita diamin aja, kita bawa. Mungkin biga akan melongo ya, mencari apa gitu, nggak tahu dia apa. Masalah biga tergantung kita rajin, kita bawa aja tiap ini, kita pisikin tiap ini ya. Oke, jawaban kedua udah ya kawan-kawan. Oke, kita jawaban ketiga. Oke, jadi kita ngopi dulu. Ini jawaban yang ketiga. Apa biga bisa dipakai di lokasi dataran? Apa bisa dipakai di hutan? Biasanya ketinggalan. Ya itu jadi mantap ya kawan-kawan. Jadi emang ya, kalau kita latih seperti bukan di gawir-gawir ya, di rata-rata di sawah ataupun ini, kita sering dilatih, kita bawa-bawa gitu. Kalau apalagi kita langsung dibawa ke hutan, butuh proses lagi itu juga ya, butuh proses lagi kita bawa. Mungkin emang iya ketinggalan ya kawan-kawan, karena emang kalau biga kan nggak kayak anjing kampung ya, dari kakinya juga banyak ketinggalan, apalagi kalau banyak gawir ya. Apalagi kan kalau di hutan ada gawirnya, ada ininya. Pengalaman saya juga banyak biga saya juga ketinggalan ya, lama naiknya gitu. Cuman untuk sering ya kawan-kawan, kalau kita sering dibawa-bawa ke hutan, sesering mungkin kita bawa-bawa. Jadi dia juga nanti kondisinya akan bisa nyeimbangin jalannya. Ibaratkan kalau biga kan udah ketahuan ya, ada pohon segini juga, kadang-kadang dia kesusahan naik ya kan kawan. Jadi kadang-kadang dia mau naik juga kesusahan, dia kadang-kadang nyari jalan gitu kemana arahnya. Nah di situ juga ya kawan-kawan, kalau kita sering dipisikin, badannya udah puas, kondisinya fitnya udah bagus, karena udah fisiknya udah bagus, jadi dia nanti bisa nyeimbangin ya, bisa naik turun, bisa naik, itu hampir sama ya kawan-kawan. Cuman kalau biga emang gitu ya, emang ketinggalan. Cuman kalau biga udah berpengalaman, insya Allah ya kawan, walaupun gawir segimana juga dia akan mencari jalan ya. Kalau dia kesusahan dia akan mencari jalan, walaupun lambat tapi dia akan sampai tujuan kawan-kawan. Jadi emang gitu, kalau kita pakai biga kita juga harus paham ya, kita nggak perlu biga itu harus kejarannya harus ini. Kita kalau ini kita harus campur hobi juga, hobi berburu juga. Jadi supaya ini ya paham dulu. Oke, dan ini kalau biga yang bagus, yang kenceng apa yang kendor. Jadi ada 2 macam ya, ada 2 macam. Kalau saya lebih suka yang kendor, lebih suka yang kenceng, lebih suka, karena ada 2 macam. Kalau yang kendor itu biasanya kalau biga udah berpengalaman, bukannya kendor sebenarnya itu ya kawan-kawan. Jadi dia kebekas, dia apik terus kebekas ya.
dia mencarinya, cuman agak kendor larinya. Cuman kalau Biga udah berpengalaman, dia akan mengikuti arah bekasnya itu, walaupun lama tapi dia akan terus ya. Kalau masalah Biga yang kencang, biasanya itu Biga lebih kencang, jadi nggak arahnya itu dia mencari arah angin sambil ke bawah ya, ke bekasnya itu. Jadi kalau yang saya ini sebenarnya kalau Biga maupun Biga kendor ataupun kenceng, tetap aja walaupun Biga kendor, nanti kalau sering dipakai maupun di hutan walaupun di sawah, tetap aja nanti kalau keseringan ini mah ya kawan-kawan, dia juga akan bisa nyimbangin badannya. Dan untuk utama ini juga ya kawan-kawan, jadi penutupan, kalau masalah Biga yang ke satu butuh proses, yang keduanya kita harus sabar, ketiganya harus rajin ya, harus rajin. Dan untuk sejenis Biga, sepengalaman saya, karena tidak semuanya Biga itu juga bagus buat berburu, ada juga yang susah, ada juga yang gampang. Jadi prosesnya itu tetap tergantung kita ya, tergantung kita rajinnya aja. Karena kalau Biga, sepengalaman ini saya ya, si sejenis si brand anjing saya juga, ini Biga dari dulu sampai sekarang, apalagi sekarang udah meranjak tua, penciumannya lebih bagus ya kawan-kawan. Jadi semakin berumur Biga yakin penciumannya lebih bagus. Jadi oke ya kawan-kawan, segitu aja, emang ini pertanyaan bagus juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasmor Begal Hunting, mantap.